Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan menjawab ya ada pertanyaan dari salah satu teman-teman peternak. Sebenarnya ini sudah pernah saya bahas sebelumnya, tapi sudah cukup lama saya pernah bahas, menanyakan, Mas, apakah bisa ternak kelinci itu untuk penghasilan pokok atau penghasilan utama gitu. Jadi ini pertanyaan yang lumrah, pertanyaan yang wajar dan perlu kita bahas bersama-sama gitu. Karena banyak sekali yang kepengin ternak kelincinya itu untuk alternatif pendapatan atau sumber pendapatan utama gitu. Contoh yang resign dari pekerjaannya, sudah pensiun ataupun ingin berwirausaha di desa seperti itu. Sebenarnya sangat bisa ya, tinggal paham ilmunya atau tidak. Dan kalau bisa itu harus berapa indukan produktif, terus tahapan-tahapannya bagaimana kita bahas bersama-sama ya. Yang paling utama itu adalah niat yang serius untuk belajar. Jangan jadikan tujuan teman-teman itu pengen mendapatkan hasil di awal sudah langsung bermindset bisnis. Itu berat teman-teman ya, sangat berat. Karena apa? Keilmuan dari teman-teman itu belum mencukupi seperti itu ya. Jadi dia diniatkan untuk fokus benar-benar mempelajari permasalahan-permasalahan atau tantangan-tantangan yang mungkin akan muncul di depannya seperti itu. Skillnya disiapkan ya, manajemen kandangnya harus dipikirkan bagaimana gitu. Nah itu yang menurut saya hal yang terpenting gitu. hal yang teknis, karena kalau hanya sekedar mengandalkan modal, hanya sekedar mengandalkan anak buah langsung didelegasikan, itu belum bisa teman-teman ya. Kenapa belum bisa? Tahapan awal kita harus benar-benar memahami satu persatu indukan yang kita breeding atau kita ternak. Sudah tahu adaptasinya bagaimana, sudah tahu yang dibutuhkan kelinci tersebut jauh di mana itu, kekurangan di kandang kita itu apa, sudah tahu. Nah, baru bisa didelegasikan gitu. Otomatis mau ndak mau kalau kita sifatnya delegasi atau cari anak buah, kita harus bisa mengajari anak buah, bukan anak buah yang ngajarin kita, kan gitu. Baru sistemnya bisa berjalan. Apalagi di peternakan itu tidak semudah, tidak segampang di bisnis-bisnis lain gitu. Karena harus benar-benar paham satu persatu, dari kesehatannya, dari makannya, dari kondisi kelinci tersebut. Nah itu teman-teman ya. Jadi yang pertama itu fokus di keilmuan dulu. Keilmuan sudah cukup lah, baru berapa sih mas indukan yang harus disiapkan dalam mana untuk skala pendapatan pokok kayak gitu loh. Kalau di Kebumen sendiri ya, dulu pernah ada yang fokus di kelinci ya, full keseharian di kelinci itu ada sekitar 20 indukan. Dan menurut saya itu pun sudah sangat cukup luar biasa pendapatan atau penghasilan di setiap bulannya atau setiap momen panennya. Walaupun momen panen itu tidak bisa secara serentak langsung bersamaan, tapi tidak ada putusnya gitu. Karena manajemen breedingnya, manajemen perkawinannya itu sudah paham dan sudah disusun ya gitu. Contoh dari berapa indukan ya, ada 20 ya, ini dikawinkan minggu pertama berapa ekor, yang rombongan sini dikawinkan minggu kedua berapa ekor, jadi terus muter. Dan pendapatan itu nggak ada matinya, kecuali indukan itu sedang istirahat, tidak produksi gitu. Tapi biasanya kalau
dari 20 indukan pasti muternya sangat bagus, bisa seimbang, bisa stabil itu. 20 indukan untuk kelas pemula ingin mendapatkan serius di kelinci menurut saya sudah lebih dari cukup gitu, karena nanti harus menyiapkan kandang pembesaran, kandang fattening ya cukup banyak dari 20 indukan tersebut gitu. Apalagi dengan sistem yang panennya sekaligus itu baru repot nantinya gitu. Jadi kalau bisa menggunakan sistem yang berurutan gitu, jadi biar nggak numpuk kayak gitu, jadi bisa tertangani semua dan indukan bisa produktif terus tanpa ada kendala, tanpa ada space yang kosong kayak gitu. Kalau sistemnya di rolling seperti itu, jadi dibikin 55 atau 33 yang bareng, nanti perbedaannya 2 atau 3 minggu sekali jaraknya seperti itu nanti akan bagus sekali manajemennya. Nah gitu, secara teknis, secara hitung-hitungan detailnya bisa langsung saya beri ke saya, nanti bisa kita diskusikan bersama bila mana teman-teman mau mengarah ke skala itu teman-teman ya. Informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat dan berkah untuk teman-teman semua, untuk saya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.